Oke, baik. Kita akan membahas tentang aplikasi integral ya. Sebagaimana ini ada dalam materi di sini, ya, sini. Ini semua, oke, kita lihat ini semua ada rumus yang banyak ya, table of derivative ya, table dari rumus-rumus turunan. Ini enggak saya bahas ya, ini adalah rumus-rumus turunan. Lalu ini banyak sekali rumus-rumus integral dan ini semuanya diambil dari Calculus Early Transcendental karangan Michael Sullivan ya. Baik, nanti kita akan lihat apa gunanya rumus-rumus integral ini dan bagaimana kita menggunakannya. Nah, sekarang untuk sementara kita coba sama-sama membahas tentang aplikasi lanjutan dari integral tertentu. Nah, di sini materinya ini referensi yang digunakan adalah apa? Ya, referensinya Calculus Early Transcendental, James Stewart, Calculus Early Transcendental, Michael Sullivan, dan Thomas Calculus Early Transcendental 13 edition. Kita akan menghitung volume dengan penampang melintang atau cross section. Jadi sekarang kita lihat begini. Ini saya ambil di sini. Kita akan menghitung volume ya, cross section. Jadi andai kita punya bentuk seperti ini ya. Ya ini. Saya letak di sini dulu satu. Kemudian ini. Nah, yep. Oke. Ini yang kedua. Ya, perhatikan di sini. Nah, ini kita tengok sama-sama di sini. Seperti apa dia. Ya. Oke, sekarang ini ada bangun solid lah yang ini. Ini bangun solid dimensi 3. Ya. Kemudian di sini ada bentuk seperti ini, lalu dipotong di sini dengan bidang potong seperti ini. Ini PX ini adalah bidang potongnya. Nah, bagian potongannya itu ini, lengkungan ini potongannya kita keluarkan, ini dia. Ini adalah bentuk potongannya. Paham? Ini namanya cross section, bidang potongnya. Jadi kalau bangun solid ini kita potong melintang vertikal, maka ini adalah area cross section namanya. Base area atau namanya potongan melintangnya. Nah, kalau potongan melintangnya kita buat agak tebal, dipotong dari sini, ini kan tipis, dipotong tebal sampai sini lah. Oke, gini kan, dua potongan ini kan dari sini ke sini kan akan terbentuk suatu bangun kayak begini. Bangun ini menjadi volume berbentuk apa yang kita namakan prisma. Lalu kalau ini luas, yang seperti ini, dengan adanya dia punya ketinggian H seperti ini ada ketinggian H, maka luas volume ini akan menjadi luas alas, base area itu nih, luas alas ini yang bawahnya itu ini kan ini, bawah ini, dikali ketinggiannya ini ketinggiannya ini. Maka inilah dia volumenya, kan begitu. Itu adalah volume penampang melintang itu. Lalu kita lihat kembali di sini. Ini sama-sama. Nah, volumenya, rumus volumenya kan begini. Jadi bagian yang ini bagian penampang melintang ini, dia punya volume ini. Luas alas kali tinggi. Jadi volume lempengan yang ke K, volume lempengan K adalah AK A dikali delta X. Delta X itu ketebalan dari sini ke sini. Nah, ini dia. Ini delta X dari sini ke sini adalah delta X. Jadi kalau andainya kita memiliki banyak potongan, lempengan-lempengan ini potongan dengan ketebalan-ketebalan delta X, maka volume solid ini semua adalah jumlah dari semua volume lempengan-lempengan kecil ini. Ya, volume lempengan-lempengan kecil ini. Jadi, volume satu lempengan ke K, yaitu VK, adalah AK, luas alas dikali ketebalannya delta X. Dan ketika kita banyak sekali sini, ya, potongan-potongan yang memiliki ketebalan tipis sebesar delta X itu, maka jumlah dari ini semua, jumlah dari VK itu. Maka kita katakan volume total adalah sigma VK. Dari 1 sampai ke N. Ini potongan pertama, potongan kedua, ketiga, keempat, sampai potongan ke N dalam interval dari A sampai B. Dan ini sigmanya, sigma AK dikali delta XK. Nah, di dalam konsep integral, secara integral Riemann ini,
jumlah dari semua potongan-potongan ini kalau kita jumlah semua, maka jumlah dari lempengan itu adalah limit tak hingga. Dari N menuju tak hingga, N itu, ini N kalau kita ambil sangat banyak potongannya. Jadi kalau dari A ke B kita bagi N dengan N. Ini dari A ke B tebal begini kita potong dengan potongan tak hingga, maka ketebalannya akan menjadi begitu tipis sehingga delta X-nya menuju 0, kan itu kan? Nah, ini delta X-nya menuju 0, maka jumlah dari semua volume lempengan kecil itu, nah jumlah ini adalah integral. Jadi kesimpulan akhirnya bahwa volume itu dapat diperoleh dengan mengintegralkan luas permukaan lempengan atau cross section itu dan diintegralkan dari A ke B dx. Nah, seperti itu. Jadi ini dia adalah rumus akhirnya. Jadi volume solidnya itu seperti ini. AX itu apa? Ini kalau saya katakan bila kita mengetahui atau diberikan persamaan matematik dari luas lempengan AX itu, maka volume solid diperoleh dengan mengintegralkan AX dari batas bawah A hingga batas atas B di dalam integralnya. Jadi contoh, ada contoh seperti ini. Ada piramid, ini kan bentuknya seperti piramid nih. Nah, piramid ini kalau kita buat potong vertikal tegak ini, yang ini persegi potongan ini potong ini panjangnya X, lebarnya X, maka luas lempengan ini apa? Kan X kali X, maka X kali X itu adalah X kuadrat. Jadi AX di sini secara umum, kemanapun kita, dari ke belakang atau ke depan, kalau ke belakang mendekati sumbu 0, itu akan mengecil ya, tetap juga persamaannya X kuadrat, X kali X, ke depan juga X kali X, ini X juga dengan nilai X yang terus berubah ya. Maka luas lempengan AX itu memiliki persamaan matematik X kuadrat. Ini, dan karena dia piramid itu dipotong dari 0 sampai 3, ini kan dari sini 0 ke 3, maka integralnya dari 0 sampai 3 AX. AX tadi apa? AX itu kan X kuadrat, nah jadilah seperti ini. Maka volume tersebut diperoleh dengan mengintegralkan AX, mengintegralkan X kuadrat saja gitu ya. Nah, ini kita letak di sini. Nah, ini volumenya. Ups. Bentar. Oke. Mana tadi? Ini. Nah, ini kalau kita integralkan, kita kan ingat ya kenapa integral seperti ini kan mudah ya. Kita tahu lah bahwa integral dari X kuadrat dx dari 0 sampai 3 sama dengan, ya lihat kan ada rumus integral X pangkat N dasar ya, rumus dasar ini. Ini rumus jangan pernah lupa. X pangkat N tambah 1 per N tambah 1 kan begitu. Nah, di sini N-nya berapa? Di sini N-nya adalah 2. Berarti di sini 2 tambah 1. Ya kan N tambah 1 hasilnya. 2 tambah 1, 3 per, ini juga 2 tambah 1, 3. Jadi pada dasarnya di sini sama. Lalu batasnya dari 3, 0. Saya rasa ini integral yang seperti ini tidak menjadi keharusan lagi di matematik 3 ini untuk kita terangkan ya. Sehingga ini volume yang integral ini kalau kita hitung kan masukkan batas atasnya nih. Sekarang X-nya menjadi 3 ya kan, itu kan batas atasnya. 3, X-nya ganti 3, pangkat 3 per 3. Dikurang batas bawah, masuk ini ke sini. X-nya jadi 0, 0 pangkat 3 per 3. Ini 0 pangkat 3 kan 0 ya. 0 dibagi 3 ya 0, ini habis semua nih 0. Maka ini akan menjadi 3 pangkat 3, 27. 27 bagi 3 alias 9. Maka volume yang terbentuk atau volume daerah ini secara keseluruhan dari piramid ini dengan menghitung luas integral dari penampang vertikal ini adalah 9. Baik. Kemudian kita akan hitung di sini, menghitung volume benda putar yang mengelilingi sumbu X. Gimana kita menghitung volume benda putar? Kalau volume itu diperoleh dengan memutar kurva
dan kurva itu diputar mengelilingi sebuah X. Dan ini rumusnya. Ini kalau dia mengelilingi sebuah X, ini rumusnya ya. Nah, ini volume berputar putar ketika kurva fx diputar mengelilingi sebuah X. Nah ini kan jadi seperti ini. Contohnya ini dulu deh. Nih, contoh. Kalau kita punya bentuk seperti ini kan kurva kita kan begini. Lalu diputar 360 derajat ini putaran di sini mengelilingi sebuah X ini. Maka ini kalau diputar kan jadi begini. Ini diputarkan jadi begini dia. Nah, ini volume yang terbentuk. Berapa volumenya? Ini kan kurvanya, ini apa rumusnya? Kurvanya Y sama dengan Fx. Nah, diputar dari sini 0 sampai sini, sampai A lah situ. Atau dari A sampai B. Nah, oke, kita akan punya volume. Ini sebenarnya volumenya ini kalau kita hitung penampang melintangnya, ini kan bentuknya seperti lingkaran kan. Lingkaran itu rumusnya apa? PR kuadrat. Itu luas lingkaran ya. Luas satu lempengan inilah PR kuadrat. Tetapi tahukah kita P itu apa? R itu apa? R itu kan dari sini sampai sini. Karena poros putarnya kan sebuah X. Ini poros putarnya sebuah X. Jadi panjang dari sini adalah jari-jari itu R. Sedangkan R ini dari sini ke sini ini adalah sama dengan Y. Dan Y itu sama dengan Fx. Jadi R itu kita ganti dengan Fx. Sehingga volume luas penampang ini kan adalah PR kuadrat tadi. PR kuadrat adalah Pi kali R, yang jadi R itu kan Fx. Pi kali Fx kuadrat. Nah, Fx-nya di kuadrat. Nah, ini dia. Oleh karena itu, maka rumus volume benda putar yang mengelilingi sebuah X itu jadi begini. Di sini Rx ya ditulis ya. Rx itu maksudnya penampang melintang ini. Nah, ini. Penampang melintang itu. Ini Rx nih. Ini Rx ini ya. Ini persamaan Rx atau kadang-kadang disebut juga Fx. Kita tinggal kuadratin aja. Baik. Demikian. Bagaimana kalau kurvanya kayak begini? Kita punya kurva bentuknya lain lagi ya. Mana kalau kurvanya seperti ini? Kalau kurvanya ini misalnya begini. Ini kurvanya gini, melengkung sini. Lalu dia diputar ini sebuah X 360 derajat mengelilingi sebuah X ini. Ini sebagai poros putar. Jadi sebuah X ini adalah poros putarnya. Maka ini kalau diputarkan ini ke sini jadinya. Nah, jadi hasil putarannya akan jadi gini. Bentuknya kan berputar dia. Menjadi volume seperti ini. Nah, di sini kecil sekali sini dekat 0. Katakanlah ini dari 0 sampai ke A di sini. A. Nah, maka volume yang ini yang terbentuk ini adalah integral dari Pi kali Fx kuadrat dx dari 0 sampai A. Ini karena kebetulan di sininya adalah 0 dan di sini adalah A. Tetapi andainya kita punya curve kayak begini, dari sini ke sini nih, garis lurus saja dia. Ini dari A sampai B di sini, ini B. Kan sebuah X tadi. Kita putar ini kurva. Ini kurva, kita putar mengelilingi sebuah X. Maka kalau kita putar kan jarak dari sini ke sini kan sama ini. Ini juga sama kan begitu. Maka kita hasil putarannya akan begini bentuk. Ini kan berputar dia. Iya, ini dia. Maka volumenya, ya ini Fx, ini katakanlah persamaannya apa? Anggap saja ini persamaannya adalah Fx juga. Maka kembali volumenya akan seperti di sini juga, sama. Tapi ini adalah V-nya adalah integralnya dari A sampai B. Pi kali Fx kuadrat dx. Nah, seperti itu. Pi konstanta. Ini konstan. Bisa kita keluarkan ke sini. Boleh. Konstan boleh.
konstan perkalian boleh keluar dari integral. Simbol integral maksud saya. Boleh dikeluarkan dari simbol integral. Baik, coba kita lihat sekarang. Contoh lain. Ini. Ya, ini rumusnya ya, saya letak di sini. Sekarang, mari kita lihat ini. Ya, ini example. Ya. Nih. Berapa volume yang terbentuk? Kalau kurva ini kurva ini ya, lengkung ini. Kan kalau diputar keliling sebuah X kan jadi begini tadi ya. Kurvanya kan jadi gini, seperti yang di kanan ini. Berapa volumenya? Kita lihat ini dari 0 sampai 4. Ini kan 4. 0 sampai 4. Apa rumusnya? Kita tahu kan rumusnya seperti ini. V sama dengan integral dari 0 sampai B, 4 ya. Pi kali Fx kuadrat dx. Nah, sekarang ini ke atas ini ya. Pi boleh keluar dari integral. Pi 0, 4. Yang menjadi Fx kita apa? Yang menjadi Fx itu kan Y. Ini fungsinya ini. Fx-nya kan adalah akar X. Tapi karena dia Fx jadi kuadrat, itu otomatis dia jadi habis. Pangkat 2 dan akar jadi menghilangkan. Maka ini akan menjadi Pi 0,4. Kan gitu. Dikali X dx. Integral X apa? Pi kali, Pi tetap Pi ya. X pangkat 2 per 2. Batas atasnya 4, batas bawah 0. Oleh karenanya integralnya menjadi Pi kali, masukin X-nya menjadi 4 kan. 4 pangkat 2 per 2. Dikurang Pi kali, ini masuk berikutnya ke sini. X-nya sekarang menjadi 0. 0 pangkat 2 per 2. Nah, kita tahu bahwa 0 ini kan habis nih. Ini habis nih. Maka yang tertinggal hanyalah yang terakhir ini. 4 pangkat 2, 16 bagi 2, 8. Ya. Volume yang terbentuk adalah 8 Pi. Jadi ini volume total dari bangun ini, yang saya arsir merah ini, adalah 8 Pi. Demikian. Oke. Sekarang, saya akan berikan contoh lain lagi. Bagaimana kalau kita punya kurva gini. Ini kurvanya kayak gini. Ya. Y sama dengan, katakanlah kurvanya ini persamaannya Y sama dengan X kuadrat. Dari 0 sampai 1 lah di sini. 1 ya, sini 1. Dari 0 sampai 1. Lalu kita putar mengelilingi sumbu X. Maka hasil putarannya ini kalau kita ke bawah, bagian atasnya kalau kita putarkan jadi gini. Kan dia simetris gitu kan. Lalu volume yang terbentuk, saya buat lingkaran kayak kuning begini. Ini volume yang terbentuk seperti ini. Berapa volumenya? Maka volume V adalah Pi kali integral 0, 1 dari Fx kuadrat dx. Kan itu? Ya, makanya V-nya adalah Pi kali 0, 1. Fx-nya tadi persamaannya apa? Rumus Fx-nya kan ini kan X kuadrat. Tapi Fx-nya dikuadratin, maka ini dipangkat 2 lagi. Dx. Ini jadi Pi kali 0, 1. Ya, ini jadi X pangkat 4 kan? Nah, seperti ini. Hasilnya menjadi sama dengan Pi kali, ini berapa? Pangkat 4 tambah 1. X pangkat 5 per 5. Batasnya 1, 0. Masukin batas atas ke sini. X-nya jadi 1.
Pi kali 1 pangkat 5 per 5 dikurang Pi kali, sekarang nolnya masuk ke sini. 0 pangkat 5 per 5. Kita tahulah kalau 0 pangkat 5 ini kan habis ya. Ini hilang, maka yang tertinggal adalah ini. 1 pangkat 5 itu 1 kali Pi, maka volumenya adalah Pi per 5. Nah, demikian hasilnya. Jadi, seperti itu saja. Baik, sekarang ini ada soal seperti ini. Kita akan punya kurva Y sama dengan apa ini? Nih, kurva ini, Y sama dengan 1 per 1 kurang X akan diputar mengelilingi sebuah X dari 2 sampai 3. X-nya dari 2 sampai 3. Sekarang kita perlu tahu bagaimana kurva ini seperti apa bentuknya. Dan di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana kita menggambarkan kurva dari permasalahan ini. Di antaranya seperti ini ya. Coba kita lihat. Kita coba masuk ke internet. Kita masuk ke Wolfram Alpha. Kita ketik Wolfram Alpha. Nah, ini software free di internet ini. Pilih saja sini Wolfram Alpha. Klik. Nah, ini di sini adalah software atau aplikasi yang bisa banyak ya untuk gunanya. Tapi kita akan lihat untuk matematik dulu. Lihat di sini matematik, sains, teknologi, everyday life, society and culture. Coba kita tengok ini. Kita akan membuat grafik. Nah, ini plotting and graphic. Kita klik ini. Kita pilih plotting and graphic. Jadi ketika kita pilih ini, kita akan cara menggambar grafik. Nah, ini plot. Apa yang mau kita plot? Yang tadi kan yang mau kita plot kan ini. Persamaannya kan 1 per 1 kurang X. Kita akan plot dari 2 sampai 3. Tengok ini. Nah, ini dia. Plot ini. Ada nggak di sini from-nya? Nah, ini nih, plot. Nah, kita klik ini. Karena di sini batasnya dari berapa sampai berapa. Klik. Nah, sekarang ini kita ubah. Ini kan plot E pangkat X. Ini fungsinya E pangkat X ya. Fungsi kita nggak E pangkat X. Ini kan E pangkat X ini dia. Nah, fungsi kita kan 1, mana tadi? Ingat, 1 per 1 kurang X. Kan gitu. Maka ini kita ganti menjadi ini. Oke, kita ganti aja nih. 1 dibagi 1 kurang X. Jangan lupa memberi tanda kurung. Dari berapa? From X. Ganti. Tadi kan nggak 0 sampai 10, ya 2 sampai 3. 2 sampai 3. Oke, kita enter saja. Ya. Jadi kita punya aplikasi. Nah, ini dia. Ini adalah kurvanya. Itu ini negatif ya. Ini kurvanya kalau kita lihat ini minus di sini. Oke, baiklah. Demikian kita potong ini ya. Kita tempatkan di sini. Jadi kurva tersebut adalah kayak begini gambarannya. Oke, dari 2 ya sampai 3 nih. Dari gambarannya kan begini. Ini gambaran kurvanya 2 sampai 3. Nah, ini kelihatan di sini bahwa sumbu X-nya ini, sumbu X-nya kan negatif semua ini. Jadi, kalau saya gambarkan ulang, ini dia. Ya, ini di sini min 0,4 dari sini dia. Ini kan di sini 2 lah dia. Ini dari 2, sini 2 sampai 3. Lebih kurang nih kayak begini kan. Nah, begitu. Maka ketika kita putar mengelilingi sebuah X, maka dia akan bercermin seperti ini. Ya, kan ini kan sebuah X nih. Maka kita lihat warna biru, kalau kita buat putarannya, bentuk lingkarannya kan begini. Nah, inilah dia volumenya. Oke, baik. Sekarang tadi, fungsinya apa? Ini kan fungsinya Y atau Fx. Y itu Fx ya. Y sama dengan Fx memiliki persamaan 1 per 1 kurang. Nah, berarti volume yang terbentuk ini adalah setara dengan, saya buang. Ini volume yang terbentuk, saya tulis di sini ya, nih. P yang terbentuk akan menjadi apa? Volume yang terbentuk adalah V dikali integral dari berapa sampai berapa? 2 sampai 3. Ini kan di sini 2, ini 3. Dari 2 sampai 3 dari Fx kuadrat. Nah, gitu loh. Dx. Dan ini akan menjadi Pi 2
3. Fx-nya ini dia. Ini Fx-nya ya. Fx-nya ini. Jadi 1/1 kurang X pangkat 2 dx. Nah, jadi tugas kalian itu menghitung integral ini sekarang. Gimana menghitung integral ini? Oke, kita make it smaller lagi sini. Coba kita kecilkan ya. Gimana menghitung integralnya? Integralnya bisa kita hitung seperti ini. Coba kecilkan dulu. Kan mau dihitung ya integralnya. Kita pakai Wolfram alpha itu hitungnya itu. Ini. Ya. Ini kalau kita hitung pakai Wolfram alpha, 1/1 kurang X. Baik, sini aja kita hapus. Nih, jadi kalau pakai integral, kita pakai lah di sini tadi back. Tadi kan kayak plotting kita ya. Jadi kalau kita sampai ke pangkal, ini ambil kalkulus. Ada namanya kalkulus. Number, tengok di sini, inequality, parametric, polar, mana yang lain? Function, oh ini plotting ya. Sini, ini kalkulus and analysis, di sini akan ada integral nanti. Nah ini integral, tengok, integrate, pilih dari berapa sampai berapa nih, from. Nah ini klik di sini. Ya. Jadi cara mengintegralkan bisa pakai ini, integrate. Ini kan enggak sin yang kita integralkan. Fungsi yang kita integralkan tadi apa? Kan gitu, 1 per kurung 1 kurang X kurung ini. Kemudian mereka ini di pangkat 2. Kan ini kuadrat pangkat 2 pakai cap ya. Ini tombol angka 6. Pada tombol 6, pangkat 2. From tadi berapa? From 2 sampai kepada, ini bukan pi, sampai kepada 3. Ya, kita akan punya enter saja. Lalu kita lihat hasilnya. Ini dia. Kan kita dapat, cantik. Kita akan peroleh hasil integralnya dengan Wolfram alpha seperti ini. Yap. Hasilnya kita taruh sini. Copy, paste. That's it. Jadi kita sudah punya jawabannya bahwa integral ini hasilnya ini dia. Ini hasil integralnya dengan menggunakan Wolfram alpha diperoleh hasil berapa? Sebesar yaitu 0,5 atau setengah. Artinya apa? Volume ini adalah sama dengan setengah. Demikian penjelasan saya yang sementara ini terkait dengan bagaimana kalau kurva itu diputar mengelilingi sub X. Nanti pada video yang berikutnya kita akan bahas bagaimana kalau kurva ini diputar mengelilingi sub Y dan seterusnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Razali.